Oke, Josia, ketika boleh on cam teman-teman. Oke, udah ada Arka, Naida. Oke, oke. Oh ya, teman-teman, mungkin kakak buka dulu aja ya. Bentar. Wait, wait, sebentar. Oke, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mungkin dari Josia dulu deh. Josia, gimana kabarnya hari ini, Josia? Baik? Baik, Baik. Oke, udah makan siang, Josia? Bentar. sudah. Sudah, oke. Arka, gimana kabarnya Arka? Belum on mic Arka. Astaga. Baik, Mister. Baik, oke. Oke, thank you Arka. Nah, oh ya teman-teman di sini ada Naida. Naida itu dari kelas lainnya. Teman-teman ini di sini ikut khusus lesson ini berarti lesson 11 ya Naida ya. Iya, Oke, so tutor sebelumnya siapa Naida? Kak Fahri. Oh, Kak Fahri. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Teman-teman udah jam segini juga di jam 4 sebentar. Nah, oke udah kelihatan teman-teman share screen-nya. Udah kelihatan? Udah, Kak. Oh, udah, oke, thank you Nadia. Oke, nah jadi teman-teman di hari ini itu kita bakalan lanjut belajar tentang fungsi di lesson 10. Teman-teman udah belajar tentang fungsi ya. Ada yang ingat sekilas materi di minggu kemarin teman-teman? Ada yang ingat tentang apa di minggu kemarin? Fungsinya kita buat apa? Fungsinya apa kemarin? Ada yang ingat nggak? Josia mungkin Arka atau mungkin Naida juga boleh menjawab ya. Di lesson sebelumnya itu belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak kira-kira? Josia ingat nggak Josia? Lupa ya, oh ya lupa ya. Oke, Harka atau mungkin Naida, pada lupa nih kayaknya. Lupa, Kak. Oke, it's okay teman-teman. Kita bakalan ulang sedikit ya. Wait, mungkin kakak liatin dulu di materi minggu kemarin itu biar teman-teman nggak terlalu lupa-lupa banget, gitu ya. Oke, minggu kemarin, wait ya. Fungsi di sini dia fungsi. Nah, Nah, di lesson 10 itu teman-teman belajar tentang fungsi ya. Di fungsi ini teman-teman belajar tentang yang namanya itu def, teman-teman, atau definisi. Bentar ya, fungsinya itu yang penggunaannya yang ini, teman-teman. Nah, yang ini dia. Def, misalnya def cetak label yang kita buat fungsinya, kemudian kita bisa panggil lagi di dalam sini, di foreign range ini biar kita nggak selalu ulang-ulang. Gitu ya, teman-teman ya. Udah ingat yang minggu kemarin berarti? Udah ya? Oke, kita Udah. bakalan Nah, kita bakalan next teman-teman di sini ada fungsi yang dilanjutkan. Sebenarnya ini fungsinya itu fungsi bersarang teman-teman, cuma fungsi itu tapi kita bisa panggil lagi. Kita masuk ke sini aja. Nah, manajemen pusat edukasi sukses puas dengan pekerjaan kita di pesanan. Nah, untuk membantu guru-guru mereka fokus ke bagian kreatif pekerjaan mereka, mereka telah mengirim spesialis pro tim tugas-tugas baru untuk mengoptimalkan rutinitas kerja pusat. Kita next ke tugas di sini. Katanya para murid dengan rata-rata nilai tinggi mendapatkan diskon saat membeli tiket masuk ke planetarium. Kita bakalan tulis program yang menanyakan pengguna untuk memasukkan nilai-nilai mereka dan menghitung rata-ratanya. Nah, jika rata-ratanya nilai sama dengan atau lebih dari 4,7, nanti katanya itu program akan memberikan diskon 15%. Selain itu, diskonnya bakalan nol. Tuh, kita bakalan lihat contoh solusinya. Bakalan dia kayak gini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai yang kemarin, def nilai rata-rata, kita definisikan dulu nilai rata-rata itu atau rata-rata nilai itu bakalan kayak gimana. Kemudian input, kemudian di sini ada variabel dulu total nol, kemudian rata-rata nol. Nah, di sini ada dia. While ulangi sampai nilai tidak sama dengan nol, kemudian rata-rata tidak sama dengan nilai. Ini oke, baru di sini dia penentuannya teman-teman. Dia buat di sini artikannya. Jika rata-rata lebih dari 4,7 dia bakalan return 15. Oke, kita bakalan lihat ke solusi kita di hari ini. Bentar, ke sini dia.
Nah, ini kan penghitungan rata-rata nilainya ya bisa digunakan di program lain juga sebagai contoh kayak gini. Kemudian ini buat, nah jadi teman-teman untuk membuat fungsi yang dilanjutkan ini, itu tuh bakalan kayak gini dia, yang bakalan kita pelajarin di hari ini teman-teman. Jadi pertama-tama kita bakalan buat dulu rumus buat menghitung nilai rata-ratanya. Oke, pertama kayak gini dulu ya, menghitung buat nilai rata-rata kayak gini. Kemudian baru kita buat definisikan dulu, baru kita buat definisikan pasang diskonnya. Nah, di sini dia rata-rata sama dengan rata-rata nilai. Kita ambil dari sini, nilai dari sini ya. Setelah kita hitung, baru kita buat di sini. Jika rata-rata lebih besar daripada 4,7, kemudian kita pasang diskonnya nanti di sini. Gitu ya. Mungkin ini agak ribet dimengerti teman-teman. Gak apa-apa, kita bakalan lihat contoh yang lebih enak dimengerti nanti di bawah ya. Oke, kita langsung ke sini, materi kita di sini deh. Bersarang atau fungsi bersarang. Oke, tes-tes. Oh, teman-teman, suara kakak masih jelas kan ya? Soalnya disconnectin barusan. Aman? Oke. Nah, satu fungsi atau satu tujuan. Nah ini intinya di hari ini teman-teman. Daripada kita membuat satu fungsi yang rumit, kita lebih baik untuk memprogram beberapa fungsi kecil. Nah, kita langsung ke sini mana dia. Nah, di sini ya teman-teman nanti buat dev ambil hasil, kemudian membaca data dari keyboard, menghitung berdasarkan data itu untuk fungsi ambil datanya, kemudian nanti di sini menganalisa hasil dan hasil keluar informasi itu untuk cetak hasilnya nanti. Mungkin kita langsung ke contohnya ya teman-teman ya, biar teman-teman langsung paham. Nah, ini dia. Oke, pusat menyelenggarakan kunjungan teater tahunan untuk para murid. Nah, para murid bisa mendapatkan diskon harga tergantung dari banyaknya nilai A yang didapat di ujian akhir. Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai para murid dan menghitungnya banyaknya nilai A. Jika nilai A dari 1 sampai 3, maka diskon yang mereka dapatkan itu 3%. Jika dari 4 sampai 5, 5%. Jika lebih dari 5 nanti si mereka atau muridnya itu mendapatkan diskon 10%. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini dia. Caranya ini yang di sini teman-teman kita pahami def nilai banyak 5. Ini kita buat dulu fungsi def banyak 5. Setelah itu ini inputan teman-teman, nilai input buat input nilainya ya berapa dia dapatnya. Kemudian while banyak 5 nol dulu pertama. Kita artikan dulu ini nol pertama-tama ya. Kemudian while tidak sama dengan nol. Nah, jika nilai sama dengan 5, banyak 5 ini ditambah satu atau yang ini ditambah satu nanti. Oke, berarti dia hitung berarti satu udah dapat satu nilai A-nya gitu ya artinya ya. Kemudian kita input lagi. Nah, jadi ada bakalan inputan 5 nanti di sini ya. Kemudian return banyak 5. Baru setelah itu dia kan udah tahu nih, oh dia udah dapat nilai 5 berapa, berarti A-nya udah berapa gitu ya nanti ya. Misal A-nya kita hitung dulu 4 di sini nanti. Kita teman-teman masukin tuh 5 5 4 berarti ada 4 kan 5-nya di sini berarti A-nya ada 5 dia dapatnya. Oke. Kemudian baru kita pasangkan diskonnya. Kita artikan diskon di sini. Dev pasang diskon. Banyak sama dengan banyak 5. Berarti banyak 5 di sini adalah 4 kan. Kita ambil dari atas sini. Soalnya kita udah masukin sebanyak 4 kali tadi di sini kan. Kemudian jika banyak lebih besar daripada satu dan banyak lebih kecil daripada tiga, return 3. Berarti ini enggak ya teman-teman ya karena di sini antara 1 sampai 3. Oke, berarti dicek lagi. Jika banyak lebih besar dari 4 dan banyak lebih kecil dari sama dengan 5, dia bakalan return 5. Oke, berarti ini teman-teman hanya 4 ya kan? Kemudian elif banyak lebih besar daripada 5, dia bakalan return 10. Berarti ini juga enggak, soalnya dia ada 4. Else selain itu return 0. Berarti print diskon untuk kunjungan pasang diskon. Kita ambil dari pasang diskon di sini adalah 4, berarti dia itu nanti mereka dapatkan 5%. Tuh, 5 jadinya gitu ya. Oh ya teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu nggak di sini? Mungkin ada pertanyaan nggak? Mungkin yang kurang dipahami mungkin dari Naida dan Josia sama Arka. Ada nggak kira-kira teman-teman? Hari, wait, Hari ini siapa nih? Halo Hari, ini siapa nih? Ada pertanyaan mungkin dari Josia, Arka sama Naida? Ada nggak? Ada yang kurang dipahami nggak teman-teman dari Enggak, penjelasan Kak. yang tadi? Ada Naida?
Enggak. Oh, enggak. Oke, ini bentar teman-teman. Halo Hari. Oh, Hari. Halo Kak, Oh, emang nggak join ya di listen 11 kemarin sama Kak siapa biasanya? iya. Gimana? Kenapa Kak? Di lesson 11 kemarin join nggak sama Kak siapa biasanya? Oh, Hari. Enggak Kak, enggak join. Oh, nggak join ya di lesson 11-nya ya? Ah, Oke, oke, nggak apa-apa. Diikutin aja berarti. Oh, kirain join. Oke, kita lanjut teman-teman ya. nanti udah. Oke, oh ya, di hari ini hari kita bakalan tetap belajar tentang fungsi di minggu seperti yang di minggu kemarin ya. Kita belajar tentang fungsi juga. Oke, kita next teman-teman. Di sini ada tugas. Oke, di sini ada tugas lagi. Sama kayak tadi ya, kita bakalan pelajaran lagi yang fungsi bersarang. Nah, di sukses, body mass index itu deskripsi parameter itu buat berat sih teman-teman. Digunakan untuk menilai bahaya kesehatan para guru. Kita bakalan tulis program untuk menghitung BMI dari orang dewasa. Program harus menanyakan berat dan tingginya dulu, kemudian nanti membaca dan mencetak BMI-nya dan memahami hasilnya. Di mana organisasi itu bisa mencari dengan cepat dan murah diimplementasikan. Di sini udah ada rumusnya langsung teman-teman. Soalnya kita kurang tahu juga kan rumusnya. Di sini udah ada BMI itu sama dengan berat per tinggi kali tinggi, gitu ya. Kemudian di sini udah ada ketentuannya juga. Lebih dari atau sama dengan 18,5 nanti berat BMI-nya itu termasuk ke kurus. Kemudian 18,5 sampai 25 inklusif itu berat normal. Kemudian lebih dari 25 itu udah kemasuk gemuk, gitu ya. Itu buat ketentuannya di sini teman-teman. Oke, kita next ke contoh solusinya atau solusinya. Nanti bakalan kayak gini. Pertama-tama, kita buat rumus untuk menghitung yang tadi. Di sini dia. Indeks berat per tinggi kali tinggi. Return indeksnya. Kita kembalikan hasilnya, ya. Kemudian kita buat def cetak BMI-nya atau berat dan tingginya nanti. Di sini ada berat dan tinggi, kita ambil dari sini nanti. Kemudian jika dah di sini pasti teman-teman udah tahu ya cara penggunaan ini. Jika indeks lebih kecil dari 18,5 itu kurus, kemudian lebih kecil dari 25 itu berat normal dan selain itu nanti masuk ke gemuk, gitu ya. Kemudian berat di sini ada float. Float itu sebenarnya ini teman-teman sama seperti integer, tapi kenapa kita pakai float? Karena di sini kita itu pakai koma, ada komanya nanti 1,60, 18 koma. Nah, kalau misalnya pakai integer nanti dalam menggunakan itu dia bakalan agak ada sedikit error, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nanti ke depannya ngoding apa segala macam, kalau misalnya teman-teman masukin angkanya itu pakai koma, teman-teman pakai tipe datanya float ya, jangan integer, gitu ya. Kemudian di sini ada float, input ini buat inputannya, kemudian tinggi juga ini buat inputannya. Kemudian kita cek BMI-nya berat dan tingginya berapa nanti. Tuh. Oke, masuk dia ke berat normal gitu. Oke, wait. Oke, catat bahwa nah, jadi sebelum kita oke, udah nggak ada teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke mengerjakan tugas. Ada mungkin dari Josia, Arka, Kari sama Naida. Untuk mengerjakan tugasnya, oh iya, teman-teman nanti untuk bentar ya, kakak buka dulu mungkin tugasnya kalau udah nggak ada pertanyaan. Wait, di lesson 11 kita teman-teman, kemudian yang di nomor satunya nanti kita kerjakan ya. Di sini kita nanti selesainya aja, berarti kakak kasih waktu mungkin nanti 45 atau sampai 50 menit ya buat mengerjakan ini semua. Oke, di sini ada nomor satunya, ini pertanyaan aja, simpel teman-teman. Kemudian ini kayaknya ngetik deh, tuh ngetik. Kemudian nomor tiga ini kayaknya baru benerin error deh. Wait. Tuh, perbaiki masalah dalam program. Di sini juga cuman dikit banget teman-teman. Ini pasti teman-teman udah terbiasa juga mengerjakan ubah program juga di sini. Paling yang ngoding dari awal tuh di sini deh, yang di nomor 5. Gitu ya. Dalam mengerjakan tugasnya nanti teman-teman kalau misalnya ada kesusahan ditanyakan aja, nggak usah malu-malu ya. Langsung ditanyakan aja, pasti kakak langsung bantu gitu. Oke? Sepakat teman-teman? Oke, sepakat teman-teman ya?
Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Oke, kita mulai dari si 4.15, nanti kita selesai mengerjakan ini mungkin 4.50 nanti ya. Oke, silakan dikerjakan teman-teman mulai dari sekarang. Naida udah kelas berapa Naida? Aku kelas 9, tapi aku Oh, boarding. gimana? Aku kelas 9, tapi Hah? aku di boarding. Di boarding maksudnya gimana ya? Gimana Pak? Aku sekolahnya berasrama gitu, Kak. Oh, berasrama. Oke, 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 oke. Kelas 9. Di sini. Oh, berarti Naida belajar coding itu mulai dari kapan? Kayaknya September. Oh, September. Oh, berarti 2025 September maksudnya. Iya, Oke, oke, oke. Tapi belajar bahasa udah belajar bahasa apa aja? bahasa apa nih? Bahasa. Oh, maksudnya Python atau mungkin C++, Oh, banyak kan aku bahasa baru bawaan. Python. Oh, baru Python. Oke, thank you, Naida. Hari bisa hari? Ngelek kayaknya nih. Halo Hari? Dengeran ya? Halo Kak, Halo, bisa nggak? Bisa nggak? apa Kak? Belum Bisa lagi mengerjakannya. dicoba Kalau Pak, misalnya Kak. nggak bisa nanti teman-teman ditanyakan ya. Kak, nomor satunya gimana? Nomor Ya, berapanya gimana gitu ya nanti ya. Oke. Oke, silahkan dilanjut teman-teman. Bisa kok pasti. Wait. Mister kata nomor satu aku agak lupa deh. Gimana? Nomor satu aku agak lupa. Nomor satunya. Wait. Oh, coba di Ya, search Kak. Udah di search belum? Wait. Oke. sudah Mister. Pilih jawaban kayak tadi ya. Oke. Pilih pertanyaan yang benar. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban. Oke. Jika nama variabel dalam barang fungsi berubah, variabel dengan nama yang sama itu enggak sih, itu salah. Oke. Kemudian nilai yang dikembalikan suatu fungsi itu benar. Arka. Kemudian semua fungsi mengembalikan hasil. Ya, itu benar, Arka. Yang semua fungsi. Kemudian kamu bisa memanggil satu fungsi dalam fungsi lain. Itu juga benar. Itu kita bisa panggil fungsi di dalam fungsi lain. Kemudian jika wait, hmm, fungsi. Oke, itu juga benar. Coba, harusnya ya. Oke, terima kasih Oke. Mister. Ini kemana ya? Hmm.
Pada nomor berapa nih kira-kira? Tiga. Mister bisa bantu nomor 3 nggak, Mister? Boleh, mana coba di share screen ya. Oke, udah sampai buat nomor berapa? Oke. Coba dibuka ininya. Nice. Program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan. Oke. Dari 50 sampai 64 poin itu tempat ketiga. Oke, dari 65 sampai 80 tempat kedua dari oke. Oke, berarti caranya itu kita oke udah dibuat dep hasil ambil skor. Oke, jika skor, nah di sini pertama itu kan tempat pertama ya. Nah, itu dari 85 poin katanya Arka. Berarti dari 85 poin itu artinya 85 ke atas kan ya. Berarti kita buat itu if skor lebih besar sama dengan. Jadi Jadi maksud pakainya lebih besar sama dengan Arka. berarti tulis ini berarti Di sama sebelum sama dengannya ini Arka, di sini dibuat tanda lebih besar. bentar, sebentar, Mister. Di sini, Mister ya. Di sebelum sama dengan. Ini Nah, iya betul. taruh tanda apa tadi, Mister? Lebih besar. Oh, pakai tanda Arka, pakai yang Oh ini iya, ya, lebih besar. oke, Mister. Gimana? Kayak gini, Mister. Oh, jangan tanda plus, tapi tanda lebih besar gini. Yang ini Oh, so. lebih besar dari. Nah, Dah. nah, good job. Oke, kemudian return tempat pertama. Oke, nice. If score lebih besar dari 65 and score lebih kecil. Oke, nice. Tempat kedua, if score lebih besar dari 50 and score lebih besar dari lebih kecil dari 65. Kemudian tempat ketiga, else. Oke. Kemudian return score sama dengan di sini kita memasukkan skor. Jadi kita itu pakai integer. Konstruksi bersarang berarti integer input. Int dalam kurung buka kurung lagi. Nah, di belakang satu lagi Intinya ya. apa ya? Nah, Mister. Oke. Oh enggak, jangan di situ Arka itu dihapus saja. Tapi di belakang. Oh iya. Iya. Nah, oke, nice. Print hasil Anda kita ambil hasil skor di sini. Dimasukin lagi ya kayak gini Arka. Berarti di sini di dalam kurung ini juga ada tulisan skor. Biar sama kayak yang di atas. Soalnya nanti kalau misalnya cuma ambil hasil aja di sini, dia bingung nih ambil dari mana. Di sini, di Oh, dalam berarti sini ditulis skor. ini. Oke, coba dijalankan sekarang. Skor. Oke. Oke, terima kasih, Mister. Oke, sama-sama Arka. Teman-teman kalau ada kebingungan ditanyakan aja ya.
Josia udah nomor berapa Josia? Nomor 3. Ketemu dia sih nomor 3-nya, bisa? Hari bisa hari? Di nomor berapa hari? Nomor 4 Kak. Oke, nice. Boleh dilanjut ya. Naida bisa, Naida? Bisa, Kak. Oke, gitu. Oke, dilanjut dulu teman-teman. Mister bisa bantu nggak Mister? Boleh. Mana nih? Mana nih, Kak? Oke, coba di... Oke, program sudah menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai. Di situ ada pembagian hadiahnya, Kak. Katanya tempat pertama nanti kalau misalnya dia dapat tempat pertama, dia bakalan dapat hadiah kunjungan ke Dublin. Kemudian di sini ada tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat ketiga, permainan papan dan partisipan lainnya itu dapat sertifikat partisipasi. Oke, berarti kita buat ini lagi, Arka. Kan di atas kita udah di situ udah ada Dev ambil hasil skornya sampai tempat pertama, kedua dan tempat ketiganya, ya kan? Berarti ke ke selanjutnya semoga lain kali udah beruntung tuh sampai semoga lain kali lebih beruntung tuh. Nah, berarti kita bakalan buat fungsi baru Dev beri hadiah itu udah ada kan? If hasil tempat pertama, kemudian coba setelah titik dua itu kemudian di enter ya, mereka. Nah, kemudian Arka bakal buat return, Return. ya, return tulisannya. Coba kembali jangan coba ke sini lagi Arka, kemudian di enter ya, biar enggak ini. Sorry. Oke, Enter. terus Nah, return, tulisan return yang ini. gimana? Return yang ini, tulis return. Oh, oke, Return. return. Oke. Oke. Kemudian tanda petik. Berarti kalau misalnya hadiah pertama dia bakalan dapat hadiah kunjungan ke Dublin yang ini. Oh, Disamain tulisannya Arka, oh iya. kayaknya huruf besar. Oke, Oke. nice. Oke, kemudian setelah itu eh, eh, di apa namanya di enter Arka. Masih ada. Sorry, sorry. Oke.
Oke, disejajarin sama if-nya ya. Elif hasil sama dengan tempat kedua. Iya. Oh, huruf besar, Mister. Huruf besar. Samain ya. Dua. Oke, titik dua. Berarti buatnya return Read. sertifikat hadiah toko buku gitu sampai yang ketiga nanti ya. Coba dibuat dulu. Oh. Oh ini. Yang kedua. Di elif ya, Arka ya. Oh, Iya. Selanjutnya itu elif, Mas. oh iya benar. If hasil Pakai sama dengan Arka kalau hasilnya Arka. Hah? Pakai sama dengan kayak yang di atas. Oh iya. Oke, gitu mantap. Oh ini. Di titik dua dulu Arka, baru nanti ini ya. Di Oh, enter itu otomatis kok nanti. iya berarti. Titik dua dulu, enter. Nah, Oke. Kok hasil? Oh iya. Iya, read. nah berarti kan, oke. Kemudian dia bilang di situ partisipan lainnya. Berarti selain yang juara satu, juara dua, juara tiga, dia dapat sertifikat partisipasi. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kita pakainya else aja. Berarti selain dari itu semua, else. Berarti kita pakainya else. Enter dulu, disejarin sama elifnya. Else. Titik dua. Oke, enter. Baru return sertifikat partisipasi. Titik dua. Oke. Sertifikat partisipasi. Oke, udah. Arka. Oke. Bentar. Loh, Oke, mana nih? Ini berarti ada, wait, kita berarti ada kesalahan sedikit nih. Hmm, ini sama dengan kan ya, Arka ya? yang mana? Itu di sini. Itu sama dengan kan yang dibuat Arka itu? Itu sama Iya, dengan sama kan ya? dengan. Oke, Iya. bentar, kakak cek dulu ya. Dev ambil skor, if skor lebih besar dari, oh bentar, coba dilihat di sini. Coba dilihat dulu di soalnya Arka. Hmm. Mister, Oke, bentar, Arka. Oke, ini nggak ada yang diubah ya. Oke, 86.
Oke, if score lebih besar sama dengan 86, return tempat pertama. Oke, L score 95. Oke, return tempat kedua. Ini harusnya nggak ada salah sih. Oke, hasil tempat pertama. Telah return kunjungan pada update. Dari hasil tempat kedua. Hadiah. Misalnya di mana ya? Wait. So, hadiah itu udah benar semua. Atau coba angka itu dibuat 85 coba yang ininya. Coba ya. Itu 85 yang 88. Masa itu sih salahnya? Coba. Itu juga yang di atas itu 85 ya. Masa itu sih salahnya? Loh, Loh, astaga, bener itu. Mister gimana sih, Mister? Gimana sih? Ya, Bener itu gimana sih salah. bikinnya nih? Gimana sih, Mister bikinnya nih? Makanya, masa itu sih salahnya? Bener itu salahnya. Gimana sih? Itu bukan salah Mister. Itu bukan salah Mister. Itu dari sistem itu. Padahal dia nggak ada kasih keterangan kan. Tapi masa itu sih salahnya? Bener nih tuh. Gimana sih, astaga. Itu arka tadi nggak ada ubah-ubah kan sebelumnya? Gak ada. Marah, Ah, marah, marah, marah. oh. Hmm. Jesse juga udah nomor ini. Hari sama Naida udah bisa, udah lewat nomor empatnya. Udah bisa? Udah, ini yang Oh, nomor 2. Belum kak, oke. saya nggak belum bisa kak. Oke, boleh di share screen hari. Coba. Bisa. Kayaknya langsung ngerjain semua lessonnya. Oh, tapi yang nomor satunya dulu aja ya, sampai nanti dia itu yang bintangnya nanti terakhir ya. Yang ininya jangan diselesaikan dulu, yang nomor duanya, gitu ya. Oke, Itu Kak. kan di lesson 11 ada satu, dua sama bintangnya ya. Nah, nomor satunya kita kerjakan dulu ya. Habis itu nanti setelah itu baru kita lanjut ke nomor dua. Oke, nah di sini dia nomor empatnya. Oke, 85 8. Oke, nice. Nah, baru di sini itu yang kita kerjakan hari di sini. Kita buat fungsi yang kedua ini. Definisi beri hadiah ini if hasil nomor pertama, kemudian di sini dia coba ini dihapus saja komen yang ini hari itu dihapus saja komennya ya. Oke, kemudian ditulis return. Oke, kemudian coba dibuka itu tulisannya hadiahnya apa kalau misalnya tempat pertama. Oh yang sini kak. Iya, betul.
Kemudian ya itu kunjungan ke Dublin berarti tanda petik, return tanda petik, Oke. kunjungan ke Dublin itu. Kunjungan ke, oke. Kemudian di ya di enter lagi, enter, kemudian disejajarin sama if-nya, elif, Live. oke, hasil, oke sama dengan tempat kedua, tanda petik dulu tempat kedua, disamain ya sama kayak gini, oh, T-nya huruf besar, hari. Ya kak. Oke, tanda petiknya dibuat tanda petik satu aja biar rapi. Yang tanda petik satu ya kayak gini. Tempat kedua. Oke. Titik dulu, oh, Ari. Titik dua dulu. Kemudian di enter. Nah, itu return sertifikat hadiah toko buku tuh. Gitu seterusnya ya. Sampai tempat ketiganya juga hari buat gitu nanti di bawahnya. Kemudian else. Titik dua. Kalau else itu langsung di titik dua aja ya. Oh, hari ya. Coba Oke, dua. else titik dua. Enter. Return. Ini kak Sertifikat sertifikat. partisipasi itu. Oh, Tanda petik dulu, sertifikat partisipasi. terus kak. Oke, coba dijalankan sekarang. Mari. Oh, oh ini harus pakai sama lebih besar ya, hari ya. If score lebih Oh, besar sama dengan. Oke. makasih kak. Oke, nice. Oke, 448 kita teman-teman. Kayaknya kita kerja sama nomor 5 deh. Berarti kalau Nadia itu udah selesai sampai nomor Naida, sorry. Naida udah selesai sampai nomor 5 berarti? Udah. Oke, good job. Sebentar ya, Naida ya.
Oke, kalau Josia udah selesai nomor 5 dia? Aku udah nyampe tapi belum selesai. Oke, oke. Kita kerjakan itu 5 menit lagi ya teman-teman ya. Soalnya kita masih ada 1 menit materi lagi. Sebenarnya nggak satu materi sih, cuman apa namanya penjelasan singkat aja. Setelah itu kita kerjakan yang nomor 2-nya. Kita masih ada mungkin sekitaran setengah jam lagi ya buat kelas kita ini. Naida sebelum belajar di Algonova, udah pernah belajar di mana? Ngoding? Belum pernah Belum. sih, Kak. Oh, belum ada ya? Oke, oke. Tapi jago ya? Belum ada nanya ya dari tadi ya? Oke. Agak bingung sedikit sih, Kak, tadi. Oke, tapi udah aman ya? Aman. Oke, oke. Mister, Oke, gimana? aku dikirain nomor 5 beres bisa bantu nggak, Mister? Oke, boleh. Coba. Takut salah soalnya. Oke. Program harus meminta nilai ujian akhir dan menghitung nilai yang banyak. Oke, yang nilai ya tadi ya. Oke. Def banyak 5 nilai itu buat inputan nice banyak 5 nol while tidak sama dengan nol if nilai sama dengan 5. Oke, banyak 51 nilai integer nice return banyak 5. Oke, def pasang diskonnya ya berarti ya. Def pasang diskon Ya, banyak sama dengan if wait. salah ya. Eh, Benar sih kayaknya bentar. Kakak baca dulu ya dari 4 sampai 5A diskon 10% lebih dari 5A. Oke. Oke, if banyak lebih besar daripada 4. Oke, besar. Oh, benar itu harga 4 dibuat ya, lebih besar sama dengan 4. 4 Ya, kemudian n and banyak banyak lebih kecil sama dengan 5. lebih kayak gini, Mister. Betul, lebih kecil sama dengan 5. Sama dengan 5. 5 Titik 2. titik 2. Enter. Enter.
return 10. Return 10. Tuh kan dari 4 sampai 5A diskon 10%, berarti di return langsung aja ketik angka 10, oh return iya, 10. oke. Kemudian if enter disejajarin sama Enter if-nya if-nya, oke. If banyak banyak lebih dari 5A diskon 15%, berarti lebih oke, lebih lebih besar daripada 5 berarti berarti tunggu, berarti aku tulis besar kayak gini, Mister. betul, lebih besar 5. Enggak usah pakai sama dengan, Oh, usah, oke. soalnya 5 5 dia masuk ke ini nanti 10%. Oke, kemudian titik 2, titik 2 kemudian return enter dulu, return 15. return berapa? 15. 15. Kemudian jika ada kurang dari 4A tidak diberikan diskon, berarti else enter dulu, disejarin sama if-nya, Else else titik 2 titik 2 enter return 0. return 0. Betul. Oke, selesai. Oke. Oh, hapus ya? Kok ada sini? Ah, ngawur. Salah, salah, salah. Ngawur. Enggak, itu ada, itu ada. Jangan Oh, dihapus. ada. Jangan dihapus. Oh, Jangan dihapus. ya, Jangan ya. dihapus. Jangan dihapus. Coba di Control Z aja coba. Nah, Oke, aman. nanti ada yang salah. Wait. Oke, itu koma pasang diskon teater titik print. Coba dijalanin lagi. Kenapa dia ada Name-nya kali, Mister. diskon pasang diskon. Wait, kenapa salah? Juga salah lagi di sistemnya nih. Kenapa? Takut salah lagi sistemnya. Enggak. Itu harusnya ada sih. Wait, soalnya dia harus panggil kan. Nanti ke teater. Print. Kok sabar print diskon tiket? Koma Kok dia beda? pasang Kan diskon. kunjungan. Mister yang ya, gak jadi deh, sabar, nggak bukan, bentar. Itu tiket Wait, teater dari mana? itu udah di return. Diskon. Oh, lihat tuh gambarnya. Bisa lihat gambar. Oh iya, dia benar, dia diskon teater. Gak jadi. Pasang diskon, nggak tahu. Udah nggak ada, sabar. Coba di enter aja, Arka. Coba di sini Apaan? di enter. Coba di sini di enter. Sekali ke Ini bawah. Iya, enter coba. Oke, coba dijalankan. malah ininya salah. Siapnya lagi nih, masih salah nih. Jangan bilang kos ganti lagi nih tiket teater nih, jangan bilang nih. Wait. Oke, apa? Ini coba disejajarin sama ininya. Apa? Devnya itu di sini Arka. Di enter ke belakang ya. Oh, Disejajarin sama dev ini. kayak gini. Nah, iya. Ini dinaikin dulu, kemudian di enter ulang ya. Ini dinaikin dulu, yang ini, yang banyak itu. Yang banyak. Yang ini. Oh, ini. Ya, dinaikin dulu, kemudian di enter ya, biar enter. Nah gitu ya, ini juga. Ulang-ulangin, sabar tuh. Oh, iya. Oh, Oke, coba jalankan. nah ini baru nih. Nah,
nol stop. Terus apa tadi? Oh iya 5. 5 5. Harusnya Oh, bisa sih. salah sebentar, salah Mister, sebentar. 5 4 5. Ini 5 kan? Oh iya, 550. Namanya 2 kali habis itu 0. Oke. Oke. Oke, teman-teman, pas juga kita di 459. Oh ya, boleh di-stop share dulu, Arka. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Teman-temannya boleh di-stop dulu mengerjakannya. Kita nanti boleh lanjut lagi. Oke. Nah, udah kelihatan, teman-teman. Ini penjelasan singkat aja sih sebenarnya. Ini belum kita butuhin banget di Python Start ini. Oke, kita bakalan belajar di sini ada debugging, teman-teman, debugging program. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar belum sebelumnya? Debugging, Josia atau mungkin Arka atau Hari atau Naida, sorry, Naida, ada yang udah pernah dengar debugging atau debug atau apapun debugger atau apapun itu? Belum? Itu udah nggak sih Kak di tombolnya itu kalau kita ngerjain tugasnya? Ah, betul banget. Udah pernah pakai Naida? Udah, tapi kayak nggak tahu ini buat apa. Oke, tapi emang belum terlalu ngaruh sih sebenarnya juga di Python Start ini. Kita bakalan lihat dulu debugging itu apa ya. Alat-alat developer. Nah, di program yang besar tidak selalu mudah untuk menentukan nilai dari suatu variabel pada waktu tertentu. Jadi, teman-teman kalau misalnya teman-teman udah jadi sebuah developer atau mungkin pembuat website, pembuat aplikasi, sangat perlu yang dinamakan dengan debugger. Nah, untuk melakukan ini, developer bisa menggunakan alat bernama debugger. Nah, menggunakan debugger ini nanti kita bisa membaca nilai variabel pada suatu titik pelaksanaan program, kemudian melacak perubahan dari nilai-nilai pada pelaksanaan setiap baris kode. Sebenarnya debugger ini tujuannya teman-teman itu untuk menganalisis atau mungkin membantu kita untuk menyelesaikan mungkin error atau mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja itu bisa pakai debugger ini teman-teman. Nah, kalau misalnya di platform kita itu tuh di sini dia nanti penggunaannya gitu ya. Oke, bentar kita lihat dulu caranya izinkan debugging. Nanti kita klik dulu izinkan debugging. Kemudian nanti dia bakalan analisis di sini nanti bakalan muncul kalau misalnya teman-teman udah klik izinkan debugging, bakalan muncul di sini nanti jendela debuggingnya. Nah, yang dia bakalan cek yang mananya, yang ini nih nanti kalau misalnya ada kesalahan atau apapun itu, kita coba dilihat di bawahnya. Oke, tuh nanti dia bakalan cek indeks itu, kemudian dia bakalan kalau misalnya ada error, tuh komentar mencurigakan di baris kedua. Mari letakkan titik berhenti di sebelah baris menggunakan mouse. Kita klik di situ, nanti dia bakalan analisis tuh nilai variabelnya pada saat ini berapa, sejauh ini baiknya berapa. Kemudian nanti baru bakalan diketahui itu. Kita berjalan di jalan arah yang benar. Itu benar perkalian baris kedua seharusnya di dalam tanda kurung. Itu udah benar. Kemudian nanti menyelesaikan pelaksanaan debuggernya, udah deh bakalan selesai. Sebenarnya ini kalau misalnya di Python Start atau misalnya teman-teman yang baru belajar debugger ini belum terlalu perlu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman udah lanjut nanti mungkin di Python Pro, Python atau PP2, mungkin Python Start 2, kalau misalnya teman-teman udah pakai aplikasi yang namanya VS Code atau Visual Studio Code. Ada yang pernah dengar nggak yang itu sebelumnya? VS Code. Aku pernah pakai Kak. Pernah pakai? Naida pernah pakai. Buat apa Naida? Pernah. Apa ya? Aku lupa namanya apa. Jadi kalau misalnya aku jadinya kayak gini tuh dia bakal kayak halo gitu. Aku lupa namanya apa ya? Oh, kayak membuat itu kayak kayak gambar gitu maksudnya. Iya kayak hand gesture gitu. Aku pernah Ah, pakai. itu nanti dipelajarin teman-teman bakal pelajarin itu nanti di lesson 17 atau 15 di kayaknya. Itu pakai yang namanya turtle nanti teman-teman. Nah, itu bakal dipelajarin juga kok membuat itu di platform ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di Visual Studio Code itu ada bugger ini nanti ada kita teman-teman bisa boleh pakai namanya itu boleh dicari nanti pakai extension namanya ya. Itu boleh dipakai aja. Dicoba-coba aja mungkin Naida kalau misalnya memang udah masuk ke Visual Studio Code. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini debugger sangat berguna sebagai alat profesional. Semua developer profesional tahu cara menggunakannya.
gitu ya. Kamu misalnya berikutnya programmu tidak lulus auto check, cobalah mencari bug sendiri dengan menggunakan debugger. Nanti kalau misalnya tidak lulus auto check, itu kita pakai debugger namanya. Oke teman-teman, kalau selanjutnya kita bakalan kerjakan di bagian yang pusat penyerangan dua ini. Yang tadi kan kita udah pakai yang nomor satu ya. Sekarang kita pakai yang nomor dua ini. Itu teman-teman boleh kerjakan nanti, nggak apa-apa sampai 5 pun, oh nggak apa sampai 4 kayak doang, nggak bintang ini doang ternyata. Nah, teman-teman boleh kerjakan sampai bintang ini, tapi nggak apa-apa nggak selesai, soalnya kita kerjakan ini sampai nanti 5.20 ya teman-teman ya, mungkin sekitar ada 15 menitan lagi sampai nomor 3 pun selesai nggak apa-apa, bintang pertama juga selesai nggak apa-apa, gitu ya. Oke, silahkan teman-teman boleh dikerjakan dulu aja. Sama seperti biasa kayak tadi, kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan aja, jangan malu-malu. Mister, yang nomor satu masuk gimana, Mister? Nomor satu. Ya. Oh, iya, coba disearch nomor satu gimana. Duh. Oke, urutkan fungsi pada urutan di mana mereka akan dipanggil jika program dijalankan. Dep password, P sama dengan input password. Oke, dep hi nama. Oke, dep salam hi cat. Oke, berarti pertama-tama nanti dia bakalan, coba itu bisa ditarik gak ke atas? Yang Yang mana? yang salam coba bisa nggak? Nah, itu ditarik dulu, diambil dulu. Oh, udah Mana? ketukar ya. Oke. Yang Ya. pertama-tama itu salam teman-teman, kemudian hai, kemudian baru password nanti. Ya udah, terima kasih, Mister. Oke.
Bisa bantu nggak, Mister? Boleh, coba. Oke. Nah, program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya. Tuh kalkulatornya katanya udah ada atau rumus-rumusnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Oke. Kita tugas kita sekarang berarti Arka, kita buat cetak rekomendasi. Nah, soalnya Ya, yang cetak buat kalkulatornya udah ada. oke. Berarti indeks Return, enter dulu, Mister. enter dulu. Berarti indeks kita buat dulu kita atau kita samain dulu indeks sama dengan kita kita ambil indeks dari mana sih gitu artinya. Berarti kita ambil dari sini nih. Kal pokoknya ini disalin aja mungkin Arka. Kalau misalnya Arka. Ini. Ini. Ya, sampai yang tutup kurungnya ya. Kemudian di copy di situ. Copy, kemudian di paste di sana setelah sama dengan. Oke, baru kita buat. Setelah itu if index. Oke, berapa dia bilang tadi pertama? Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, berarti lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan Arka. Lebih kecil. Oh, Arka buatnya lebih kecil, tanda lebih kecil gini, lebih kecil kan sama dengan. Yang ini, Mister. Betul. Lebih kecil sama dengan Dengan 18,5. Pakai kalau koma pakai titik ya Arka ya. oh 5,2. wah, Print, enter dulu. Print dalam kurung tanda petik. Oke. Mister. Kemudian dia bilang Anda kurus mohon. Nah, ini di copy aja nih Arka sampai yang konsultasi. Biar nggak usah ngetiknya Arka ya. Sampai titiknya ya. Mulai A, Kayak gini. mulai dari huruf A-nya. Oh, tanda petiknya nggak usah di copy. Oh, Arka. Sampai di titik di sini ada titik. Sampai titik. Sini. Itu titiknya udah keambil? Udah. Oke, di copy aja Kak. Kemudian dipaste di dalam tanda petik. Oke. Setelah itu enter. Disejajarin sama if-nya. Alif. Nanti Alif index. Nah, yang kedua, katanya jika BMI-nya lebih dari 18,5 dan kurang atau sama dengan 25, berarti dibuat lebih besar. Oke. 18,5. Nggak usah pakai sama dengan angka. Oke. And index
lebih kecil sama dengan 25,2 print dalam kurung tanda petik tuh berat Anda normal sampai sampai hujan ini ya. Loh, Oke, udah. Setelah itu udah. baru katanya ketentuan ketiganya jika BMI-nya lebih dari 25 maka Anda gemuk mohon pergi ke ruangan. Oke. Berarti kalau misalnya ini kita pakai else aja, Arka. Kayak Else gini. titik. Oh, nggak usah pakai indeks kalau misalnya udah pakai else, else titik dua langsung ya, teman. Else titik Oh, dua, oke. enter. Banyak kan selain itu tuh, semua selain itu berarti bakalan print, Terus bakalan terus print aja. Hah? Oke, print terus dalam kurung tanda petik, tanda petik seperti biasa. Kak, petik, kemudian Anda gemuk, mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. oke. Kita bisa kerjakan sampai nomor 3 sih, teman-teman. Oke, dijalankan aja, Kak. Yusuf udah selesai bintangnya. Oke, oke, oke. Oke, kalau misalnya Hari atau Naida, bisa nomor 2-nya, teman-teman? Oke, terima kasih, Mister. Oke, ya, Kak. Kenapa, Kak? Bisa nomor 2-nya, Naida? Bisa, Kak. Oke, good job, Naida. Nice. Oke, satu lagi ya, teman-teman. 3 menit lagi sih kita sebenarnya untuk mengerjakannya. Kita kerjakan 2 menit lagi ya, teman-teman. Mister, bisa tolong nggak Mister? Aku Mana, gak mana, mana? lupa. Itu mana nomor berapa? Nomor berapa, Harga? Eh, aku gak lupa saya ketiknya. Oke, itu apa tuh katanya? Baik. Prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 6 sampai 100. Inklusif, setiap murid diuji tiga subjek sama dengan 3 kali. Oke. Dev, kita pakai rating aja. Coba dihapus dulu aja banyak skor itu, Arka. Rating berarti. Iya, kontrol rating itu.
Soalnya kita pakai kontrolnya di sini. Banyak itu juga dihapus aja, Arka. Dihapus aja semua ya. Def control underscore rating dalam kurung rating gitu. Oke, Oke. titik dua. Titik duanya di luar ini ya. Oke. Kemudian if enter dulu. If 65 sampai 100. Oke. If 65 lebih kecil sama dengan oke. Kita balik Mister. Enggak, kita pakai gini aja. Kemudian spasi rating lebih kecil sama dengan lebih kecil Arka? Ah. 100. Titik 2. Enter. Print. dalam kurung tanda petik seperti biasa. Prestasi akademis normal. Oke. Enter. Disejajarin sama if-nya else. Titik 2. Print. Enter dulu Arka. Print. Dalam kurung tanda petik. Apa itu? Prestasi akademis rendah. Coba kemudian di enter Kak. Disejajarin sama devnya. Oke, katanya kan di sini dia itu masukkan poinnya pada subjek 3 kali, berarti n sama dengan 3. Kita artikan dulu n itu sama dengan 3. Tiga. Huruf n aja, n sama dengan 3. N Sama dengan 3. N sama dengan 3. Oke, enter. For i in range. Kayak gini. Nah, betul. Kemudian dalam kurung n. Jadi kan dia itu 3-nya itu kita ambil dari n itu. Nggak usah tanda petik Arka. Dibuat aja n gitu. N. Iya. Kemudian titik 2. Enter. Baru kita ambil dari rating. Rating sama dengan integer input, integer dalam kurung input dalam kurung lagi tanda petik skor, S-nya huruf besar ya. Titik 2. Titik 2-nya di dalam ini. Langsung aja titik 2 sekarang. Oke, nice. Kemudian berarti wait. Berarti di enter ke bawah. Control rating kita Arka samain aja sama ini ya. Pas nih kita 24 nih. Oke, coba dijalanin. Pakai dev. Semoga Pakai tidak dev ada bisa error. tahu Ustaz. Gimana? Pakai dev gak Mister?
Nggak usah di gitu aja pas coba dijalanin. Semoga nggak error. Harusnya bisa sih. Oh bisa bisa bisa. Eh, Wait, wait, ada kesalahan dan perbaiki coba lagi. Mana nih? Dev control rating. Integer input control rating. Oke, itu nggak ada yang salah sih. Ya. Bentar ya. Rating sama dengan control rating. Dev control. 65. Coba ini dikasih spasi Arka ya. yang mana? Ini dikasih spasi di sini di setelah 65. Ini. Dikasih spasi di situ. Oke, kemudian rating, print, prestasi akademis normal. Sprint, prestasi akademis rendah. Oke, di sini harusnya. Wait, coba dikasih di sini. Coba di sini dulu, Arka. Coba dibuka dulu di situ. Oh iya, ada rendah. Loh, Wait, ya prestasi. Nah, ini ya kenapa nggak ada di sini? Harusnya ada tanda petik. Oh, sorry, tanda seru di akademis. Kenapa normal dua-duanya itu, Arka? Itu rendah dua. Oh, yang kedua ya, tuh. bentar. Kok itu? Sebentar ya. Kayaknya belum ke copy tadi, Arka. Coba rendah itu. Rendah, Rendah. rendah seru. Titiknya dihapus aja. Yes. Disamain kayak gini ya. Oke, sudah. Coba dijalanin. Oke. Oke. Oke, oke. Oh Oke. ya, teman-teman, sebentar. Nah, jadi teman-teman kita udah selesai ya. Sebentar ya, kakak searching dulu. Oke, teman-teman, berarti di hari ini kita udah belajar dua materi. Pertama tadi yang fungsi bersarang. Di fungsi bersarang ini kita itu belajarnya itu tentang kita ini. Wait, nah, daripada membuat satu fungsi yang rumit, lebih baik kita membuat beberapa fungsi yang kecil. Makanya kita rombak sebagi dua tadi kan. Nah, pertama kita buat yang dev buat untuk mengambil datanya. Terus yang kedua tadi dev yang kedua itu buat dev cetak hasilnya, gitu ya. Kemudian materi kita yang kedua di hari ini itu kita belajar tentang debugger tadi teman-teman untuk menganalisis mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang ada di program teman-teman. Itu saran kakak dicoba-coba ya teman-teman. Nanti kalau misalnya buat Josia atau Arga atau Hari nanti teman-teman kan belum coba tadi katanya Visual Studio Code itu boleh dicoba-coba dulu aja teman-teman, siapa tahu nanti mungkin ketagihan atau segala macam dan lainnya gitu ya. Oh ya, mungkin teman-teman di hari ini kira-kira ada yang susah atau mungkin ada pertanyaan dulu nggak kira-kira mungkin dari Naida, Hari, Arka atau Jus ya? Ada teman-teman? Oh ya, buat teman-teman yang belum selesai, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan mungkin tugas-tugas sebelum-sebelumnya, atau mungkin buat tugas-tugas hari ini, boleh di chat kakak aja, jangan nggak usah sungkan teman-teman di aja kak nomor ini, oh kayak gimana ya, di bagian ini kayak gimana gitu, ditanyakan aja ya, nggak apa-apa, nanti kakak bakalan respon kok itu, oke? Oke gitu ya, thank you buat hari ini teman-teman, good job buat tugas-tugasnya kakak lihat selesai-selesai semua, nggak ada yang nggak bisa ngerjain juga. Bahkan bisa rata-rata bisa hampir selesai semua ya. Thank you buat hari ini teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan buat teman-teman Arka sama Jos ya. Buat Naida sama Hari nanti sama kakak balik lagi ya sama kak. Siapa tadi buat tutor aslinya? Ya, oke. Thank you buat hari ini teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa. Sama ketemu lagi. Semoga ketemu lagi ya buat Naida sama Hari. Bye-bye. Sampai ketemu teman-teman. Thank you.